Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Untuk sahabat Kitruno Wamungkas dimanapun panjenengan berada, tidak bosan-bosan saya terus menginformasikan terkait dengan pesugihan kandang bubrah. Di sini ada 10 pertanyaan yang kali ini akan saya jawab, dan semoga teman-teman paham, karena pertanyaan ini berulang-ulang dan saya berusaha keras sekarang membuat video yang lengkap agar teman-teman tidak salah paham. Sorry, ada 11 pertanyaan. Yang pertama, kalau weton saya Rebo Wage, apakah bisa melaksanakan pesugihan kandang bubrah? Saya jawab, semua weton bisa melaksanakan pesugihan kandang bubrah. Semua weton, ya, tidak ada kecuali. Apakah, itu yang pertama. Jadi semua weton, apapun wetonnya, semua manusia, siapapun orangnya, agamanya apapun, ini boleh melaksanakan pesugihan kandang bubrah, ya teman-teman ya. Yang kedua, saya janda, tidak punya pasangan, atau saya duda, tidak punya pasangan, atau saya masih bujangan, apakah bisa melaksanakan pesugihan kandang bubrah? Jawabnya bisa. Semua orang boleh kaya raya, semua orang boleh sukses, mau janda, duda, bujangan, ya, apapun, manusia boleh sukses dan kaya raya. Jadi semuanya bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak punya rumah, ini sudah saya jawab, tapi muncul lagi, apakah bisa melaksanakan pesugihan kandang bubrah? Bisa. Jadi yang diperbaiki rumah siapa? Rumah yang panjenengan sewa, dicat. Kalau nggak boleh, sumbangkan cat ke rumah ibadah sesuai dengan keyakinan panjenengan, agamanya apa ya ke rumah ibadah itu. Kalau panjenengan nggak mau juga, nggak usah melaksanakan apa-apa, ditunggu nanti panjenengan punya rumah baru janji ditunaikan. Ini yang ketiga. Yang keempat, saya pegawai negeri, saya TNI, Polri, kerja di pabrik, pengacara. Apakah bisa melaksanakan pesugihan kandang bubrah? Bisa. Pesugihan kandang bubrah ini untuk segala profesi. Jadi apapun pekerjaan panjenengan, yang penting panjenengan bekerja, jangan nganggur. Kalau nganggur bagaimana? Nggak bisa. Yang penting ada pekerjaan, bisa. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, kalau saya kerja di luar negeri, saya nggak kerja di luar negeri, apakah bisa melaksanakan pesugihan kandang bubrah? Bisa. Doa diwakilkan saya dengan biaya yang telah kita sepakati. Setelah saya doakan, panjenengan nanti akan saya paketkan. Ada tanah atau bunga yang saya ambil di lokasi, saya paketkan ke panjenengan. Setelah itu saya instruksikan, ya. Jadi yang kerja di luar negeri pun bisa. Nah, nanti walaupun panjenengan di luar negeri kerjanya ikut orang, ya, nanti lama-lama rezeki panjenengan semakin kuat, karena ini adalah pengambilan energi alam semesta. Selanjutnya yang ke-6, ini juga ditanya lagi, apakah ada tumbal? Nggak ada. Cerita masalah tumbal ini sebetulnya akal-akalan dari orang-orang dari kebudayaan asing yang mau menjajah kebudayaan orang-orang di Nusantara. Zaman dahulu leluhur kita ini sakti-sakti, berdoa dengan ketenangan yang sangat luar biasa, mengambil energi alam semesta di punden-punden, ya, kayak ini ngalap berkah di makam Tembung Boyo ini, maka orang pada sakti. Makanya karena orang nggak boleh pada sakti, ya masuklah budaya asing. Nah, kita akhirnya dikafir-kafirkan, kita dimusrikan. Kita nggak boleh menyembah leluhur kita, kita disuruh menyembah leluhurnya orang asing. Kalau saya nggak mau, teman-teman. Kenapa? Ya saya punya leluhur sendiri di Nusantara ini. Saya nggak mau menyembah leluhurnya orang asing.
Itu jawabannya. Kenapa dan apakah ada tumbal? Dan tumbal itu cuma cerita. Kalau ada orang yang ngomong tumbal-tumbal, suruh membuktikan siapa yang pernah jadi tumbal. Nah, ya sahabat ya, di sini teman-teman harus paham, jangan mau lagi diakal-akali orang. Oke, itu terkait dengan tumbal. Apakah ada kamar khusus? Di sini saya jelaskan, pesugihan ini ngalap berkah. Nggak ada harus nyiapin kamar khusus, tiba-tiba di kamar ada uang banyak seperti di film-film, nggak ada. Ya, itu jadi nggak perlu ada kamar khusus. Apakah bisa nyupang? Apakah bisa ngepet? Nggak bisa, teman-teman. Itu hanya cerita di film-film, ngepet, nyupang, tuyul, ya. Itu cerita di film, teman-teman. Nggak ada yang seperti itu. Ya, tumbal-tumbal itu nggak ada. Ya, ini adalah kearifan lokal. Nggak ada tumbal-tumbal, kita cuma ditakuti. Kamar-kamar khusus nggak ada. Nah, itu ya. Nah, jadi nggak ada cerita uang gaib, memindahkan uang, itu juga nggak ada. Ini terkait dengan kamar khusus. Oke. Yang kedelapan, kalau berangkat berdua dengan suami istri apa bisa? Bisa. Lebih baik kalau panjenengan mau berangkat suami istri. Ya. Kalau pendampingan saya juga boleh, mau berangkat sendiri juga silahkan. Boleh, berangkat suami istri boleh, atau istrinya aja yang berangkat boleh, atau suaminya saja yang berangkat boleh, ya, atau bawa kawan juga boleh. Ya, itu ya teman-teman. Yang kesembilan, apakah bisa diwakilkan Ki Truno kalau saya nggak bisa ikut pergi? Bisa, dengan biaya yang kita sepakati. Ya, seperti tadi penjelasannya, teman kita yang di luar negeri itu pasti diwakilkan. Ada sahabat kita yang dari Turki, Abu Dhabi, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, ini diwakilkan saya. Beliau-beliau nggak ikut berangkat. Sudah saya sampai di lokasi, saya video call. Ini saya sudah di tempat. Fotonya saya bawa, ini foto panjenengan, dan saya akan doakan saat ini. Nah, itu caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau diwakilkan, ya sama saja diwakilkan sama panjenengan ikut. Namun kalau panjenengan ikut itu lebih baik karena panjenengan kan mengalami sendiri. Nah, itu. Yang ke-10, kalau biayanya patungan berdua apa bisa? Bisa, asal jenis pekerjaannya sama. Sama-sama pedagang. Nah, itu ya, sahabat ya. Nah, bisa. Nah, biayanya patungan berdua. Boleh ya teman-teman ya. Terus nomor 10, apakah patungan bisa? Nomor 11, apakah dapat uang setelah berdoa? Tidak, karena ini berdoa melancarkan rezeki. Sekali lagi, yang dapat uang itu nggak ada. Teman-teman harus paham. Jadi banyak teman-teman yang tertipu, sudah ngasih uang banyak, katanya habis ritual dapat uang, ternyata nggak ada. Itu memang nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Di sini saya sampaikan berkali-kali untuk sahabat semuanya. Jangan mau dibodoh-bodohin. Ya sahabat ya. Nah, sekali lagi, kalau saya dampingi, ini nanti saya bimbing sampai panjenengan berhasil. Saya doakan berkali-kali. Panjenengan nggak usah ikut kalau saya pergi ke sana seperti ini, nanti tanggal 1 Juni, ya, hari Sabtu saya akan berangkat ke sana lagi. Jadi teman-teman yang terkait dengan saya doakan lagi. Nanti kalau saya ngantar orang lagi, saya doakan lagi terus menerus. Itulah bimbingan sampai berhasil. Apakah ada jaminan? Nggak ada jaminan. Doa nggak ada yang bisa menjamin. Yang bisa saya sampaikan adalah semua yang telah menjalani ini mendapat keberhasilan. Itu saja. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang 1 minggu, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun baru mereka sukses dan kaya raya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi pesugihan ini adalah ngalap berkah. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa di tempat yang ada energinya, pancaran energi spiritual, yaitu energi pesugihannya. Disitulah kita duduk sana, kita menyerap energi yang ada di sana. Kenapa kok dengan Ki Truno kok mahal? Karena saya akan membawa peralatan khusus. Yang peralatan tersebut saya yakini mampu menarik energi sebanyak-banyaknya di tempat tersebut.
Nah, selain itu kan saya juga ada bimbingan sampai berhasil. Makanya biayanya mahal. Selain itu juga saya tinggal di kota Batam. Ritualnya di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, itu ya sahabat ya. Kalau panjenengan mau berangkat sendiri, sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya tidak bisa ngasih tahu nama juru kunci, nomor HP-nya juga nggak bisa ngasih tahu, apalagi ngasih tahu biayanya berapa kalau kepada juru kunci. Rasanya tidak etis saya membicarakan tarif orang, nggak sopan teman-teman. Nah, inilah teman-teman harus pahami. Nah, ini ya sahabat ya. Jadi penjelasan saya ini panjang lebar. Saya rasa sudah nggak ada pertanyaan lagi. Nggak tahu nanti kalau muncul pertanyaan baru, ya sahabat ya. Kalau muncul pertanyaan baru ya saya buat video lagi. Itu ya. Jadi untuk sahabat Kitno Pamungkas dimanapun panjenengan berada, pesugihan kandang kubra adalah ngalap berkah di leluhur kita orang Nusantara. Di sana ada pancaran energi pesugihan yang sangat kuat. Kita serap energinya, lalu kita bawa pulang. Ya, nah, terus kita harus cepat-cepat kembali ke rumah setelah melakukan doa di sana agar energi tersebut tidak pecah atau tidak buyar. Itu sahabat ya. Nah, bagi teman-teman dan sahabat Kitno Pamungkas yang sudah menjalani pesugihan ini, yang rezekinya baru ada peningkatan sedikit-sedikit, sabar. Saya akan terus maintain, saya akan terus berdoakan panjenengan sampai panjenengan meraih kesuksesan dan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, kaya raya, banyak harta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.